That's my baby, that's my love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Ibu, anak-anak. Sekarang Ibu akan mencoba menjelaskan bagaimana mengubah pecahan dari bentuk biasa ke pecahan desimal. Sebelumnya di sini ada penjelasan dulu tentang pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah pecahan dengan penyebut per 10, per 100, per 1000 dan seterusnya. Dan ini biasanya ditandai dengan tanda koma. Contohnya misalkan 0,3 seperti itu ya. Oke, nah sekarang Ibu akan jelaskan ada dua cara untuk mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Yang pertama yaitu dengan mengubah penyebut menjadi 1/10, per 100 dan 1/1000. Oke, kita akan coba dengan contoh pertama. Misalkan contoh pertamanya 7/10. Kalau 1/10 ini artinya ini kita buat garis ada satu angka di belakang koma. Jadi kalau 1/10 artinya satu angka di belakang koma. Jadi kalian simpan pembilangnya di sini satu angka ya di belakang koma, dan ini nolnya di sini satu. Seperti itu. Sementara kalau misalkan 12/100. Nah ini kalau 1/100 artinya dua angka di belakang koma. Kita buat 1, 2 angka di belakang koma. Ini kalian simpan di belakang. Dan ini 2. Jadi 12/100 itu 0,12. Nah kemudian misalkan kalau 25/1000. Kalau per 1000 artinya 3 angka di belakang koma. Kita buat garisnya dulu 1, 2, 3 supaya kalian gak bingung. Jadi kita simpan di sini 5, 2. Nah, karena misalkan di sini nggak ada angka lagi, kalian boleh simpan angka 0 di sini. Dan ini tulis di sini 0. Seperti itu. Mudah kan ya? Nah, sekarang misalkan kalau 125/1000 ini sama seperti tadi. Kalau per 1000 artinya ada 3 angka di belakang koma. Kita buat garisnya supaya kalian nggak bingung. Kalian taruh di sini. Pembilangnya dari belakang dulu, kemudian yang kedua, dan yang ketiga 1, dan taruh di sini angka 0. Jadi 125/1000 itu sama dengan 0,125. Nah berikutnya bagaimana kalau misalkan angkanya dua angka di atas dan di bawahnya dua angka seperti ini, 12/10. Sama kalau misalkan penyebutnya 10 artinya ada satu angka di belakang koma. Nah ini kalian tulis aja di sini angka belakangnya 2. Nah karena di sini nggak ada lagi, tidak boleh ada angka yang lain, jadi di sini satunya dimasukkan di sini 1,2. Ya, kemudian kalau misalkan 123/100. Nah, ini juga sama, tetap ada dua angka di belakang koma kalau 1/100. Kalian masukkan ke sini 3, 2 dan satunya di sini seperti itu. Nah sekarang bagaimana kalau ada soal seperti ini 3/5, artinya yang penyebutnya bukan 1/10, 1/100 atau per 1000. Nah ini caranya kita harus mengubahnya dulu penyebutnya menjadi 1/10, 1/100 atau 1/1000. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengalikannya dulu. Contohnya misalkan ini nih 3/5. Nah, kita cari 5 kali berapa dikali berapa yang hasilnya bisa 10. Atau misalkan nanti 5 kali berapa yang hasilnya bisa 100. Atau 5 kali berapa yang hasilnya bisa 1000. Nah, karena 5 ini misalkan ada perkalian 5 kali berapa sih yang hasilnya 10 itu ada. Berarti kali berapa? Dikali 2 yang hasilnya 10, maka ini dikali 2 dan pembilangnya juga dikali 2. Jadi 3 kali 2 itu 6, 5 kali 2 itu 10. Nah kalau sudah seperti ini sama seperti tadi, kalian buat garisnya dulu. Kalau 10 itu artinya satu angka di belakang koma. 6-nya taruh ke sini dan tulis 0 di depannya. Seperti itu. Sekarang satu lagi soal contoh ya. Misalkan di sini 3/4 itu berapa? Sama caranya seperti tadi, kita ubah dulu penyebutnya
menjadi 1/10, 1/100 atau 1/1000 ya. Nah, contohnya misalkan 4 dikali berapa yang hasilnya itu bisa 10, 4 dikali berapa yang hasilnya bisa 100, dan 4 dikali berapa yang hasilnya bisa 1000. Nah, kira-kira 4 dikali berapa, ada nggak yang perkalian berapa yang 4 kali berapa yang hasilnya 10? Tidak ada. Maka kita cari yang paling dekat, mungkin 4 kali berapa supaya hasilnya bisa 100. Nah, kali 25 ya, bisa ya. 25. Sebenarnya bisa dibagi dari sini. 100 dibagi 4. 25, jadi bisa diketahui seperti itu. Nah, jadi yang ini 3 dikali 25 dan 4 dikali 25, maka hasilnya 4 kali 25 itu 100 dan 3 kali 25 itu adalah 75. Nah, ini belum sederhana, kita sederhanakan kembali. Kalau 1/100 itu artinya ada 2 angka di belakang koma. Kita buat garisnya dulu supaya nggak bingung. Nah, 5 kalian pindahkan ke belakang, 7-nya di sini dan 0 di sini. Seperti itu. Mudah ya? Nah, sekarang Ibu akan jelaskan cara yang kedua. Cara kedua yaitu menggunakan porogapit atau pembagian bersusun. Kita gunakan contohnya masih 3/4 ya. 3/4 itu berapa? Ya, kita gunakan cara porogapit. Kita buat dulu bagi kurungnya, berarti di sini kalian taruh 3 dan di sini adalah 4. Oke, sekarang kita lihat 4 dikali berapa yang hasilnya 3 atau kurang dari 3. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Kalau tidak bisa, berarti 4 kali 0. 4 dikali 0 hasilnya 0. 4 kali 0 hasilnya 0. Ayo kita kurangkan. Di sini berapa jadinya? 3. Nah, sekarang 3 dibagi 4 bisa nggak? Nggak bisa. Kita tambahkan 0. Ketika kalian menambahkan 0 di belakang, simpan koma di sini. Ya, nah sekarang kita coba bagikan 30 dibagi 4 berapa? Nah, coba kita lihat. 4 dikali berapa yang hasilnya 30. Seperti itu ya. Oke. Atau mendekati 30, misalkan 4 dikali berapa ya, 4 dikali 5 berapa, 20, 4 dikali 6 ya, 4 dikali 6 yaitu 24, masih jauh ya. Coba lagi 4 dikali 7, 4 dikali 7 berapa, 28. Iya, kalau 4 dikali 8, 4 kali 8, 32. Berarti kalau ini lebih dari 30 tidak bisa, berarti harus kurang dari 30. Berarti ini yang bisa kita gunakan. Berarti 4 dikali 7. Kita tulis di sini 7. 7 kali 4 berapa tadi? 28. Sekarang kita kurangi, 30 diambil 28. Kalian misalkan kalau bingung seperti ini cara menguranginya, 30 diambil 28, hitung aja dari 28 sampai 30, berarti 28, 29, 30 berapa? 2 ya, 2 angka. Nah, sekarang kita lihat lagi. 2 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa, kita tambahkan lagi 0. Nah, untuk menambahkan 0 ini, kalian tidak usah menambahkan koma lagi, karena sudah 1 kali saja. Sekarang 20 dibagi 4 bisa enggak? Nah, kalian cari lagi perkalian 4 yang hasilnya 20. Ini ada ya, tadi kalian sudah mencarinya. Ini 4 kali 5. Tulis 5, 5 kali 4, 20. Kurangi lagi, hasilnya 0. Jadi sudah selesai. Dan ini jadi 3/4 itu sama dengan 0,75. Seperti itu anak-anak untuk cara porogapit. Ibu akan menjelaskan bagaimana mengubah dari pecahan desimal ke pecahan biasa. Ya, contohnya misalkan di sini ada 0,8. Itu sama kita ubah, kalau misalkan ada satu angka di belakang koma itu artinya 1/10. Nah, angka 8-nya kalian tinggal tulis di sini 8 seperti itu. Nah, ini misalkan masih besar ya, belum sederhana. Kita boleh juga untuk menyederhanakannya ya. Contohnya bagaimanakan? Kita ubah 8/10 dibagi berapa? Yang kedua-duanya bisa dibagi dengan angka yang sama ya. Contohnya misalkan 10 dibagi 2, maka 8 juga dibagi 2.
8 dibagi 2, 4, dan 10 dibagi 2, 5. Jadi 0,8 itu sama dengan 4/5. Oke, contoh lainnya misalkan 0,25 kita ubah menjadi pecahan biasa. Kita lihat dulu ini kalau ada dua angka di belakang koma, artinya ini 1/100. Kalian tulis di sini 100 dan 25-nya kalian tulis di sini. Nah, ini juga masih belum sederhana, maka kita harus ubah lagi nih, disederhanakan kembali. Cara menyederhanakannya Ibu sudah pernah mengajarkannya dengan menggunakan petak sawah ya, masih ingat kan? Nah, itu 25/100 itu dibagi berapa supaya bisa lebih sederhana. Kalau kalian misalkan masih ingat petak sawah, kalian gunakan ya, misalkan sini 25/100. Nah, sekarang tulis dulu di sini bilangan primanya ya, 2, 3, 5, 7. Ini untuk memudahkan kalian mencari. Misalkan 25 bisa dibagi 2 enggak? Tidak bisa. Kalau 100 bisa dibagi 2 enggak? Bisa. Kalau bisa tulis angka 2 di sini, tulis. 25 enggak bisa, jadi dia turun. Kalah. 100 dibagi 2 itu 50. Nah, sekarang kita lihat lagi, 25 bisa dibagi 2? Tidak bisa. 100 bisa dibagi 2? Bisa. Berarti kalian tulis lagi angka 2 di sini. 25 tidak bisa, jadi tetap dia turun. 50 dibagi 2, 25. Sekarang 25 nih. Kita kalau misalkan maju lagi, wah harus menghitung lama, nggak bisa. 25 dibagi berapa? Dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 nggak bisa. Ya udah kita bagi 25 aja langsung ya. Nggak apa-apa karena di ujungnya juga udah prima. Jadi 25 dibagi 25 1, ini juga sama 1. Jadi udah selesai. Jadi di sini EPB-nya adalah 25. Jadi kalian bagi 25 dibagi 25 dan 100 dibagi 25. Hasilnya 25 bagi 25 1 dan 100 dibagi 25 adalah 4. Nah, selesai. Jadi 0,25 itu sama dengan 1/4. Nah, demikianlah anak-anak cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal dan dari pecahan desimal ke pecahan biasa. Oke, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.